Misalan siang-siang pas kita puasa tidur, kita ikhtilam, mimpi basah, mimpi ketemu ceweknya umpamanya. Ada orang yang selama 4 tahun itu meninggalkan puasa. 4 tahun. 4 tahun karena kondisinya dia itu di luar negeri menjadi TKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, netizen di dunia maya yang saya cintai, dari LPM NU Purworejo kembali hadir kami menyajikan obrolan santai di bulan Ramadan ini, melanjutkan pertemuan lalu yang sudah sampai pembahasan pada hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah ada 6 hal yang membatalkan puasa, dan kesempatan ini kita akan melanjutkan, masih tersisa 2 hal lagi yang bisa menyebabkan puasa kita batal. Nah, untuk kesempatan hari ini kembali sudah hadir narasumber utama kita, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub. Kemudian juga alhamdulillah hadir kembali di tengah-tengah kita Bapak Kiai Ahmad Hanifuddin. Beliau adalah perumus dari LPM NU dan juga anggota Majelis Ulama Indonesia bagian fatwa. Kemudian hadir pula Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, beliau Bapak Kiai Haji Fauzi Ahmad Syahin. Langsung saja kita menyapa beliau yang sudah hadir. Assalamualaikum Pak Kiai semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali hadir di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan kehadiran para narasumber ini membawa pencerahan untuk kita semuanya dan netizen dimanapun berada. Baik, menyingkat waktu langsung saja kita ke Pak Kiai Muhammad Ayub untuk melanjutkan hal yang membatalkan puasa. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Aziz. Langsung saja bahwa hal-hal yang terkait yang membatalkan puasa sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, dan pada kesempatan kali ini kita masih sisa 2 kalau tidak salah ya. Pertama adalah tentang masalah istimna. Apa itu Kiai? Istimna itu onani atau apa ya, masturbasi apa itu bahasanya. Pokoknya sisi gitu. Yang penting bukan konsumsi. Apalnya kalau saya konsumsi malah. Tapi coba kita Dijelentrehkan Pak Kiai. Ini tidak saru ya, enggak. Tidak saru kan. Mengeluarkan artinya sengaja mengeluarkan sperma. Dengan sengaja mengeluarkan sperma di bulan puasa itu adalah Ketika puasa siang hari. Ketika puasa itu adalah membatalkan puasa ya. Artinya satu adalah ada unsur kesengajaan. Dengan tata cara apa saja, kalau ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan sperma, maka itu membatalkan puasa. Jadi di situ ada upaya baik dengan tangannya sendiri ataupun tangannya istrinya, ataupun dengan apa misalnya Tangan temannya juga. Tangan temannya juga. Dengan apa saja, mungkin kelon sama istrinya, Macam-macam metode. Yang penting intinya ada upaya untuk kesengajaan untuk mengeluarkan sperma. Ketika keluar, benar-benar keluar, nah itulah yang membatalkan berpuasa itu Mas. Itu Pak Hanif ya. Oh. Monggo. Ya, barangkali ada tambahan dari Pak Kiai Hanif. Namanya saja ya istimna, mestinya kan ada unsur tolap ataupun berupaya. Upaya. Tadi disebutkan upaya dengan berbagai macam cara. Iya. Kalau bahasanya bukti kesot-kesot itu kalau memang urusannya untuk mengeluarkan atau istimna itu juga nanti juga membatalkan gitu Pak ya. Iya.
Pokoknya ketika ada usaha untuk mengeluarkan sperma di siang hari bulan puasa, itu akan membatalkan puasa gitu aja ya. 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 Berarti kesimpulannya lain halnya ketika sperma itu keluar dengan tanpa ada kesengajaan. Misalan siang-siang pas kita puasa tidur, kita ikhtilam, Mimpi. mimpi basah, mimpi ketemu ceweknya umpamanya. Ya, kalau kelasnya Pak Kiai kayaknya bukan ceweknya ini. Kalau kebetulan melihat entok, kemudian keluar sperma gimana? Itu kalau tidak ada unsur kesengajaan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kayaknya kan aneh Pak ya, Mas, perut kita masih dalam keadaan kosong, terus dahaga juga, kok ada apa, memang ada mungkin kelainan apa gimana? Ya enggak begitulah, mungkin masih tegangan tinggi seperti misalnya masih muda, mungkin ya apa ya, masih muda, terus itu adalah mungkin pengantin baru, pengantin baru belum bisa tersalurkan secara penuh, mungkin kan mungkin terjadi. Ataupun di situ mungkin jadi kalau ada keluar sperma yang tanpa ada unsur kesengajaan, misalnya apa ya, melihat sesuatu yang apa namanya mungkin menimbulkan syahwat sehingga diangan-angan, itu juga tidak membatalkan puasa itu. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini anak muda melihat HP misalnya gitu Pak ya. Masa melihat tapi bisa syahwat. Tapi karena di situ ada filmnya misalnya. Oh, film Rambo misalnya. Barang. Iya, gitu misalnya. Artinya film-film yang tidak senonoh gitu ya. Ya, Misalnya seperti itu untuk keluar sperma itu kan tanpa ada upaya ya. Berarti cuma melihat tanpa ada aksi yang lain ya, akhirnya cuma melihat. Kalau ada aksi Itu kok sambil disabet-sabetkan. Berarti batal ya. Ya, jadi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwasanya hal ini perlu dijaga karena barangkali banyak masyarakat yang belum tahu, apalagi anak-anak muda, bahwasanya istimna atau mengeluarkan sperma secara unsur kesengajaan itu akan membatalkan puasa gitu Mas. Ini berlaku untuk laki-laki saja atau perempuan juga berlaku ini Pak Kiai? Oh, ini berlaku untuk semuanya. Laki-laki juga berlaku, perempuan juga, muda, tua. Sama Karena yang namanya istimna atau sperma ataupun itu masing-masing punya. Laki-laki perempuan juga punya, laki-laki juga punya. Sehingga dulu pernah ada sahabat itu tanya pada Rasul, ya Rasulullah, apa seorang perempuan juga bisa bermimpi seperti seorang laki-laki? Nah, menarik ini. Juga punya sperma seperti orang laki-laki. Katanya Rasul, loh iya, kalau tidak faina asyabah. Kalau tidak lalu bagaimana? Seorang anak itu akan mirip. Seorang anak itu pasti akan kadang-kadang mirip anak bapaknya, kadang-kadang lebih condong mirip kepada ibunya. Itu cuma karena lebih dulu yang mana keluarnya kan sebenarnya masing-masing. Bapak juga punya, ibu juga punya, tapi disebabkan karena istilahnya apa ya, puncaknya atau ejakulasinya itu lebih itu kan seperti itu. Kalau lebih duluan bapak itu akan lebih mirip bapaknya, tapi kalau lebih duluan ibunya akan mirip ibunya. Karena masing-masing baik perempuan ataupun laki-laki itu masing-masing punya sama gitu loh. Maka dalam hal ini, maka dalam ini itu berlaku bagi perempuan dan juga laki-laki. Gitu Mas. Ya. Baik. Untuk istimna apa masih ada yang perlu ditambahkan lagi barangkali dari Pak Kiai Fauzi? Nampaknya sudah cukup sekali, sudah cukup jelas tentang istimna. Yang penting ada usaha untuk mengeluarkan air sperma dengan cara apapun, maka akan menjadi batal puasanya. Ya, baik. Masih satu lagi yang satunya bisa membatalkan itu adalah takoyuk. Nah, takoyuk itu ada unsur kesengajaan untuk muntah. Muntah itu mengeluarkan, ada unsur kesengajaan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perut. Adam di dalam itu ya tidak harus dalam perut. Artinya yang sudah masuk kategori di dalam, yaitu setelah melewati hadul batin ya. Hadul batin misalnya kemarin kita bahas bahwasanya seperti ada apa namanya balgom, ada riya, itu kata sudah masuk di hadul zahir gitu, ditelan, itu kan membatalkan puasa ya. Sekarang kalau di situ itu sebaliknya, kalau ini sebaliknya
sesuatu itu sudah ada di dalam lalu diusahakan untuk dikeluarkan. Nah, itu ketika benar-benar keluar, disitulah juga membatalkan puasa. Itu nama takoyuk, bersengaja untuk mengeluarkan takoyuk. Takoyuk itu bahasa Jawanya berupaya untuk memuntah. Berusaha untuk memuntah. Itu apapun usahanya begitu Pak Kiai Hanifuddin. Bagaimanapun caranya mengeluarkan itu pokoknya. Bagaimanapun caranya, baik dengan cara dilokok, kalau bahasa Jawa apa dilokok? Ya, dimasukkan jari ke dalam. Ya. Bahasa Indonesia yang ini apa? Dilokok. Itu agak sulit. Memang kadang bahasa Indonesia tidak dipancing ada ataupun itu. dipacu untuk supaya keluar sesuatunya dari dalam. Iya, maksudnya kan memasukkan jari ke kerongkongan kan, namanya kalau bahasa Jawa kan dilokok gitu. Ya. Itu enggak terwakili di bahasa Indonesia. Kayak kunduran truk barang itu kan enggak ada bahasa Indonesianya itu. Ya, itu bahasa kita itu dilokok atau jengking-jengking dan lain sebagainya, itu koprol gitu ya, salto. Upaya untuk mengeluarkan apa yang dalam gitu. Tapi masalah orang itu mau mengeluarkan sesuatu yang di dalam itu mestinya kan ada alasannya. Itu ada perinciannya ndak? Artinya umpamanya pas kita menelan apa yang sifatnya itu membahayakan untuk tubuh kita keluarkan, itu juga sama hukumnya untuk namanya takoyuk itu. Ya, akhirnya diusahakan untuk supaya keluar. Walaupun sesuatu itu kalau tidak dikeluarkan bahaya. Iya. Tidak termasuk darurat juga ya? Bukan termasuk darurat. Tetap membatalkan puasa. Tetap ya? Karena apa? Bahasanya adalah takoyuk. Berupaya. Untuk. Nah, ini ada sedikit hal yang barangkali perlu pencerahan ini dari para narasumber. Ini ketika ada orang yang langganan ketika perjalanan jauh naik kendaraan, kemudian pasti langganan muntah. Mabuk. Oh, mabuk darat. Nah, itu kan muntah mabuk itu kan. Nah, ini terus bagaimana ketika suatu hari pas bulan Ramadan dia mengadakan perjalanan naik kendaraan, padahal sudah tahu langganan bahwa saya ketika naik kendaraan pasti muntah. Nah, ini nanti ketika betul-betul naik apakah juga termasuk unsur kesengajaan batal dan itu ada unsur kesengajaan? Ya, kalau kita dilihat dari bahasanya itu takoyuk adalah berusaha atau ada unsur upaya berusaha untuk mengeluarkan sesuatu yang dari dalam. Ketika tidak ada upaya usaha, maka di situ kalau mutah dengan sendirinya, maka menurut saya itu ya tidak termasuk ya, yang membatalkan. Nah, sekarang tapi kalau sudah tahu kalau bepergian pasti mutah, ya kita lihat bepergiannya. Kalau memang bepergiannya tidak perlu, kenapa harus pergi? Nah, ini perlu kan menjelang hari raya biasanya belanja-belanja. Misalnya ke Burika Jaya itu kan juga jauh perjalanannya. Kan biasanya mabuk itu juga macam-macam, Pak. Ada yang numpak naik kendaraan sepeda motor mabuk ada. Yang pakai lain itu apa namanya? Angkutan umum itu juga mabuk juga ada. Yang pakai mobil bagus, terios mabuk juga ada. Jadi kalau biasanya yang numpak sepeda motor itu bisa mabuk, kemudian naik angkot tidak mabuk, ya ngapain numpak sepeda motor, naik angkot saja. Nah, kan gitu. Itu termasuk dari unsur sengajanya di situ. Mestinya kalau tahu kita numpak angkot kok mabuk, ya jangan ke angkot. Mestinya itu. Lah, adanya cuma itu. Terus kadang-kadang masalahnya orang mabuk itu kalau nyopir tidak mabuk, tapi kalau disupiri malah mabuk. Enggak. Gitu maksudnya ya. Mungkin ada tambahan, monggo Pak Fauzi atau Pak Anip. Ya sudah cukup tadi itu untuk mabuk. Kalau tadi bahasanya dari host, orang yang biasa mabuk dalam perjalanan, kalau kita melakukan perjalanan bagaimana? Artinya dalam konteks memaksakan diri untuk melakukan perjalanan seperti yang tadi disampaikan, itu termasuk dalam bahasanya takoyuk yang bisa membatalkan puasa. Kalau memaksakan berarti ada, ya itulah unsur ya takoyuk itu bahasanya untuk ada unsur usaha, ada kesengajaan, kesengajaan. Gitu. Walaupun hanya dengan dirangsang dengan bau-bauan kemudian dia mutah juga batal juga, Pak. Pokoknya bagaimanapun caranya kalau tadi dari keterangan para narasumber ini. Yang penting menghasilkan dia itu muntah. Bagaimanapun caranya. Karena saya punya teman itu suka makan tapi nggak suka kenyang. Begitu makan diutahke, begitu makan diutahke. Urusan madang itu. Oh, ada ya seperti itu. Waduh. Wah, kan itu aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib itu. Itu terjadi betul itu. Ada teman saya. Itu kalau diusulkan mungkin bisa masuk muri ya.
itu luar biasa berarti kalau orang seperti itu. Itu seneng madang nih orang seneng warak lah. Karena ya memang makan itu enaknya di tenggorokan. Lepas itu sudah hilang. Pintar juga nih. Jadi kalau seneng madang itu nih orang seneng warake. Setelah makan langsung diutahkan lah. Yang demikian itu batal. Kalau dia puasa di siang hari bulan Ramadan. Untuk orang yang terlanjur untuk melakukan hal-hal yang kemarin mungkin sudah dibahas kan, tadi saya terlambat cuma dapat 2 ini ya. Oh iya. Maksudnya orang-orang yang terlanjur Batal. puasanya batal, terus gimana? Mestinya karena itu satu kewajiban, itu menjadi satu hutang yang harus untuk dikodoni di lain waktu. Ya. Nah, itu ya. Ya. Oke. Baik, tadi menarik dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai Hanifuddin terkait orang yang batal puasanya kan tidak nanti harus mengganti di hari yang lain selain di bulan Ramadan tentunya. Nah, kemudian sekarang muncul pertanyaan ini Pak Kiai, ketika seseorang itu tidak bisa menjalankan puasa, misalnya orang menyusui, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, itu kan kondisinya misalnya nggak mampu lah untuk berpuasa. Itukah apakah ada kewajiban-kewajiban nanti yang harus dijalankan? Ya, ini Mas Aziz ya. Di sini tentang masalah orang hamil dan orang murdi, perempuan yang hamil ataupun perempuan yang sedang menyusui. Ini memang ada ketentuan yang lain. Ketentuan itu adalah bagi orang yang menyusui ataupun orang yang hamil itu boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Nah, akan tetapi bagi hamil ataupun murdi ini tetap wajib mengqadainya di hari-hari yang lain. Nah, terus orang itu dilihat kalau dia itu tidak puasanya itu karena yang dipikirkan, yang dikhawatirkan itu adalah pribadinya, seperti misalnya orang menyusui itu kalau tidak makan banyak kan juga lemes, khawatir badannya sakit atau apa, akhirnya dia boleh tidak puasa dan cukup nanti diqadainya di hari-hari yang lain setelah istilahnya bisa ataupun hari-hari yang normal. Sama juga dengan orang yang hamil. Ketika hamil, apalagi hamil tua ya, hamil tua itu juga kita melihat pun ikut prihatin apalagi pelakunya kan gitu ya. Itu kalau puasa mestinya dia juga merasakan istilahnya lemah, lemes apa dan lain sebagainya. Mereka oleh syariat diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi juga disuruh mengqadainya pada hari-hari yang lainnya. Itu karena apabila yang dikhawatirkan itu pribadinya. Tapi yang menjadi kalau yang menjadi alasan dia tidak puasa itu karena orang lain, misalnya orang menyusui yang menjadi alasan, wah ini kalau saya puasa nanti susunya kurang banter, kasihan anaknya. Nah, berarti yang dikhawatirkan kan anaknya, berarti orang lain. Maka dia juga boleh tidak puasa. Cuma nanti dia berkewajiban untuk qadha dan sekaligus diwajibkan untuk membayar fidyah. Setiap satu harinya satu mud. Demikian juga orang hamil. Jadi ketika orang hamil tua misalnya, wah ini kalau saya puasa kasihan anak saya, janin butuh asupan, butuh apa dan sebagainya, wah tidak puasa itu boleh. Nah, cuma orang itu nanti wajib qadha di hari yang lainnya. Di samping qadha dia wajib membayar fidyah. Karena apa? Tidak puasa atau meninggalkan puasa itu dia yang menjadi alasan, bukan dirinya tapi orang lain. Dalam hal ini adalah janin, gitu Mas Aziz. Dan ini beda dengan masalah sholat ya. Itu di dalam masalah haid itu kalau sholat itu tidak perintahkan untuk qadha. Tapi nek puasa memang supaya apa? Supaya qadha. Memang di puasa itu faidatun min ayamin ukhar itu memang memang begitu. Puasa kan tidak setiap hari. Nah, makanya karena puasa itu tidak setiap hari dalam satu tahun, cuma satu bulan saja kan begitu. Sekarang bagaimana kalau kedua-duanya? Dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, juga mengkhawatirkan janinnya atau anaknya yang sudah dilahirkan tersebut. Apakah wajib mengqadha dan membayar fidyah atau cuma mengqadha saja? Monggo Pak Kiai ditanggapi apa yang jadi pertanyaan dari Pak Kiai Fauzi tadi. Oke, ketika yang menjadi alasan untuk orang itu tidak berpuasa itu adalah kedua-duanya, artinya ya
awake ya lemes ya melasanae. Nah, tadi kan nek sing dimelasi awake tok wajib qadha. Nek sing dimelasi anak itu kodok dan bayar fidyah. Sekarang kalau dua-duanya awake dhewe ya lemes melasanae pisan. Nah, ini maka wajibnya hanya kodok saja. Kodok saja. Iya, ngelong-ngelongi ya sakmut. Menjadi tambah panjang pembahasannya karena ini juga dari saya muncul pertanyaan baru juga, Pak. Betul, Mas Aziz. Ini terkait dengan orang yang punya tanggungan puasa. Iya. Jadi misalnya seorang ibu hamil itu kan wajib mengkodok ataupun juga fidyah nanti ketika dengan motivasinya apa dia tidak puasa. Nah, ini ada waktu yang panjang sebenarnya untuk mengkodok mulai Syawal sampai Sya'ban. Itu kan waktu yang tidak pendek. Namun karena ada suatu hal atau satu alasan kadang seorang yang tidak puasa di bulan Ramadan itu sampai Ramadan berikutnya belum mengkodok. Terus itu bagaimana? Apa ada konsekuensi apa ya? Cukup langsung mengkodok besok tahun berikutnya dan cuma fidyah gitu aja, Pak? Gini, ketentuannya bagi orang yang wajib kodok seperti tadi ya, artinya dalam hal ini ada mungkin hamil dan murdi ya. Misalnya punya hutang puasa 1 hari atau satu minggu misalnya. Waktu itu ada batasnya sampai Ramadan lagi. Kan normalnya kan begitu sampai Ramadan lagi, itu puasa sampai Ramadan lagi. Dan ketika sampai Ramadan kok belum juga dia qadha, maka orang itu tetap ada tuntutan supaya tetap qadha. Artinya belum sah gitu loh, cara hutangnya belum sah. Nah, terus ketika berurusan dengan fidyah, fidyahnya itu tetap untuk di tahun yang pertama berarti. Terus nanti untuk tahun berikutnya kalau dia belum membayar juga, belum mengqadha'i juga, dia akan terkena denda bahasanya. Qadha'nya fidyahnya menjadi 2 kali lipat. Qadha'nya 1, fidyahnya 2. Tidak qadha'nya 2, fidyahnya 2 ya? Enggak, qadha'nya tetap 1. Tetap 1, fidyahnya 2. Dan sampai berikutnya dan seterusnya. Artinya misalnya sampai puasa tahun depannya lagi belum 5 tahun. 5 tahun berarti ya fidyahnya 5, qadha'nya 1. 7 kali 5. Iya. Oh. Artinya untuk fidyahnya saja, nek qadha'nya dilipat gandakan. Iya, jadi misalnya hutangnya itu 5 hari ya sampai 10 tahun pun hutangnya puasanya tetap 5 hari. Tapi untuk fidyahnya itu setiap 1 tahun dilipatkan 1 kali. Oh iya, baik. Begitu. Ini berarti untuk semuanya yang mempunyai tanggungan puasa, tidak hanya di khusus untuk orang yang menyusui atau hamil. Semuanya bagi orang yang berkewajiban membayar fidyah, qadha dan fidyah. Nah, ini malah ada pertanyaan masuk ini melalui WA Pak Kiai. Mungkin nanti bisa Pak Kiai Hanif menanggapi. Ini ada teman bertanya, sebentar. Saya bacakan. Ada orang yang selama 4 tahun itu meninggalkan puasa. 4 tahun karena kondisinya dia itu di luar negeri menjadi TKI. Pokoknya tidak puasa lah, intinya nggak tahu karena kesembronoannya. Nah, itu kemudian setelah pulang ke tanah air dia menyadari akan kekeliruannya, kesalahannya tidak puasa selama 4 tahun itu. Terus apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang TKI yang selama 4 tahun berturut-turut tidak puasa ini, Pak Kiai Hanif? Maksudnya kewajiban ketika sampai di tanah air terkait puasa, apa wajib qadha, apa fidyah, apa hanya fidyah saja, atau bahkan tidak ada kewajiban sama sekali? Kalau seperti yang tadi kita obrolkan, bincang-bincang santai bersama-sama, kalau meninggalkan puasa berarti kan mempunyai hutang dan diqadha pada lain waktu ataupun pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Ya. Kemudian untuk orang yang tadi meninggalkan mengqadha puasa sampai masuk kepada bulan Ramadan berikutnya, ini nanti pada bulan setelah Ramadan ada kewajiban mengqadha plus membayar fidyah. Kisaran 7 on. Kisaran 1 hari. Per 1 hari. Per 1 hari puasa. Dan untuk kasus ini
4 tahun ya? Iya, 4 tahun tidak puasa. Berarti setiap 1 tahun itu belum sampai untuk mengkodok belionya. Iya. Otomatis tahun pertama dia mempunyai hutang 1 mut per hari. 1 mut per hari dikalikan 30. Dikalikan 4 Pak. 4 tahun. Iya. 4 tahun. Ya, Ya. langsung 4 tahun ya. Jadi setiap 1 hari 1 mut kali 4. 1 mut kali 4. 1 mut kali 4 berarti 28 on. Iya. 28 on. Untuk tahun kedua karena juga dia belum kodok, ini punya kewajiban untuk mengkodok plus untuk membayar fidyah per harinya 1 mut kali 3. Iya, iya. Kan dia belum kodok terus sampai Iya. tahun keempat. Iya. Kemudian Masih, yang ketiga plus dia 1 kewajiban untuk mengkodok membayar fidyah, tapi tidak seperti yang tahun pertama dan tahun kedua. Cuma 1 mut. 1 mut. Gitu. 1 mut. Berarti ya, untuk yang terakhir enggak ada. Enggak bayar fidyah Tahun Fidyahnya, keempat enggak ada fidyahnya. Kalau besar utang. iya, besar utang. Berarti lumayan ribet atau rumit juga sebenarnya masalah kodok dan fidyah ini ya. Apa tidak terkesan memberatkan kalau seperti itu, Pak? Ya, Banyaknya maksudnya banyak ya, fidyahnya kan jadi menumpuk gitu. Ya Fidyahnya. enggak juga. Itu satu mut itu cuma 7 on. Terus 1 bulan itu misalnya 30 hari cuma ya 7 kali 3 21 untuk kali berapa kalau tadi? untuk tahun pertama berarti kali 4. Kali 4. Ya tuh saya kira juga enggak berat. Karena juga dari luar negeri. Uangnya banyak. Terus duit tombol. Oh iya, mungkin ini juga jadi pembelajaran buat saudara-saudaraku semuanya. Jangan istilahnya gegabah sembarangan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Selain dosa yang didapatkan, juga ternyata konsekuensinya nanti setelah bulan Ramadan itu ada kodok dan juga ada fidyah kalau sampai tahun berikutnya belum bisa mengkodok puasa. Itu kayaknya sudah cukup Pak Kiai, ini pembahasan kita pada malam ini. Sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan barangkali sebelum kita akhiri. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Baik, para netizen muslimin muslimat dimanapun Anda berada, demikian obrolan santai dari LPMNU PCNU Kabupaten Purworejo yang hari ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. 2 hal tadi yang kita dapatkan dari materi di kesempatan hari ini, yaitu batal puasa apabila ada upaya untuk mengeluarkan sperma atau mani, apapun upayanya. Kemudian yang kedua adalah batal puasa apabila berupaya untuk muntah, mengeluarkan apa yang ada dalam tubuh dengan cara dimuntahkan, ada unsur kesengajaan di situ. Maka hal itu membatalkan puasa. Dan tadi juga ada tambahan-tambahan bagaimana konsekuensi ketika ada seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengkodok puasa tapi ternyata sampai tahun berikutnya belum bisa mengkodok, maka ada konsekuensi untuk juga membayar fidyah. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih pada para narasumber yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Baik, saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.